Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 315, tidak mungkin. Degup, sungai darah yang tak terbatas mengalir deras, membentuk gelombang yang beriak di sepanjang permukaan sungai. Tan Feng dikelilingi oleh sungai darah dan merasakan niat membunuh yang mencengangkan dari segala arah. Raut wajahnya sedikit berubah. Namun saat ini, sambil memegang pedang pembunuh 3 kali, Jian Wushuang menatapnya dengan dingin. Sementara itu, domain pembantaian dan alam pedangnya juga mulai memenuhi area tersebut. Kombinasi dari jalan menuju dunia bawah, domain pembantaian, dan laut pedang. Tekan! Teriak Jian Wushunak dengan suara rendah. Bergemuruh, sungai darah yang tak terbatas melonjak dan mulai menekan Tan Feng, secara langsung dan gila. Tan Feng juga melepaskan domainnya. Namun, tekanan dari Blood River mendorongnya mundur. Dia merasakan efek yang belum pernah terjadi sebelumnya padanya dan bahkan kehabisan napas. Apa? Mata Tan Feng melebar saat dia merasakan betapa sulit baginya untuk bergerak. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. 60%, kekuatanku ditekan hingga 60%. Bagaimana ini mungkin? Tan Feng memberikan pandangan heran. Dia adalah ahli top yang menguasai domainnya. Namun kekuatannya ditekan hingga 60%, bahkan saat dia menggunakan domainnya dengan kekuatan penuh. Tanpa domainnya, dia mungkin tidak memiliki 10% kekuatannya. Apa sebenarnya sungai darah ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Tan Feng tercengang. Namun, dia tidak tahu bahwa kekuatan sungai darah merupakan gabungan dari jalan menuju dunia bawah, domain pembantaian, dan laut pedang. Salah satunya adalah keahlian rahasia, sedangkan yang lainnya adalah domain asal dan keahlian pedang. Ketiganya adalah domain. Oleh karena itu, kekuatan mereka dapat ditumpangkan. Di antara semuanya, yang terkuat adalah Road to the Underworld, diikuti oleh Slaughter Domain, dengan Swordsi menjadi yang terlemah. Jalan menuju dunia bawah cukup kuat untuk menghancurkan domain Tan Feng dan menekan kekuatannya. Sekarang, dengan kombinasi ketiganya, kekuatannya tak terhentikan dan menekan 60% kekuatannya bahkan ketika Tan Feng mengeksekusi domainnya. Ledakan. Serangkaian ledakan terdengar. Jian Wushuang memegang pedang pembunuh 3 kali, sambil memancarkan niat membunuh yang kuat, seperti surah dari dunia bawah yang tak terbatas. Matanya mengandung cahaya merah yang berkilauan saat dia muncul di depan Tan Feng. Dengan kekuatan yang luar biasa, pedang pembunuh 3 kali menebas udara dengan sudut yang aneh, menusuk ke arah Tan Feng. Saat cahaya pedang menyambar keluar, kekuatan pedang pembunuh 3 kali melonjak dan mulai memancarkan kekuatan senjata sihir tingkat 1. Sungai darah di sekitarnya bergejolak hebat dan sebuah kekuatan tak kasat mata memperkuat kekuatan Jian Wushuang, menyebabkan kekuatan cahaya pedang melonjak sekali lagi. Wajah Tan Feng tampak muram. Melihat cahaya pedang yang sangat kuat menusuk ke arahnya, dia tidak lagi ceroboh. Dia melambaikan telapak tangannya yang layu dan memfokuskan kekuatan seluruh domainnya ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, bagian tengah telapak tangannya mulai berkilau dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Penghancur gunung. Tan Feng meraung. Telapak tangannya yang dikelilingi cahaya keemasan yang menyilaukan menamparkan ruang di depannya. Seluruh area berguncang dan ruang yang dilewati telapak tangannya bergetar hebat. Lalu, terjadilah tabrakan. Wah! Suara gemuruh keras terdengar di seluruh area. Kemudian, terdengar suara samar, saat itu mata Tan Feng langsung terbelalak. Cahaya keemasan pekat dari telapak tangannya membentuk retakan yang mulai membesar dengan cepat. Sesaat kemudian, cahaya keemasan itu menghilang dan cahaya pedang terus maju tanpa kehilangan kekuatan apapun. Tan Feng tampak ketakutan. Saat berikutnya, dia menutupi tubuhnya dengan kekuatan angin dan petir. Swoosh, Tan Feng tampak berubah menjadi petir dan kemudian menghilang. Bersenandung. Jian Wushuang mengerutkan kening karena pedangnya kehilangan sasarannya. Sambil melihat sekeliling, dia melihat kilat menyambar sungai darah, melesat menuju tepi sungai darah. Kau ingin melarikan diri? Kemudian sungai darah naik dan membentuk telapak tangan merah darah di hadapan petir. Telapak tangan merah darah itu mengandung kekuatan dahsyat saat menghantam ke arah Tan Feng, seperti menepuk nyamuk. Apa ini? Perubahan mendadak itu membuat ekspresi Tan Feng berubah drastis. Dia tidak sempat menangkis telapak tangan berdarah itu dan terpaksa mundur. Sambil bergerak, Tan Feng berusaha sekuat tenaga menjaga keseimbangannya. Namun, tiba-tiba ia merasakan bahaya yang tak terduga menghampirinya. Ia menoleh dan menyadari cahaya pedang dingin telah muncul di belakangnya. Wah! Cahaya pedang itu mengandung kekuatan ledakan yang dengan mudah menembus tubuhnya, meninggalkan lubang yang menembusnya. Aku, gumam Tan Feng dengan enggan. Sebelum dia meninggal, dia menatap tajam ke arah pedang panjang Jian Wushuang. Dia tahu pedang itu. Pedang itu, seharusnya milik Leng Rusuang. Mata Tan Feng kosong saat dia memikirkan hal itu.
Jian Wushuang berdiri dengan dingin di tengah sungai darah, menyaksikan kehidupan Tan Feng memudar. Jian Wushuang memiliki senyum aneh di wajahnya. Kemudian dia berkata, dengan santai, sebulan yang lalu, aku benar-benar sengsara saat kau mengejarku. Kematianmu di tanganku hari ini adalah takdir. Mendengar ini, Tan Feng terkejut. Sebulan yang lalu, bukankah Jian Wushuang yang dikejarnya dengan sangat menyedihkan? Dengan kekuatannya, dia jarang mengejar seseorang. Tahun ini, dia hanya mengejar 2 orang. Dan sebulan yang lalu, siapa identitasnya? Mustahil. Mustahil. Tan Feng menggelengkan kepalanya dengan gila dan meraung marah dari lubuk hatinya. Tidak mungkin. Dia tidak punya alasan untuk percaya bahwa orang ini adalah orang yang dikejarnya sampai mati sebulan yang lalu. Dia pasti telah membunuh orang itu sebulan yang lalu dan mayatnya telah diserahkan ke istana Kaisar Suci. Bagaimana dia masih hidup? Jian Wushuang tidak berkata apa-apa saat mengulurkan tangannya untuk melepaskan topeng merah darahnya yang jahat. Kemudian wajah muda dan tampan muncul. Melihat wajah yang dikenalnya ini, Tan Feng benar-benar bingung. Ya, itu dia. Tan Feng bergumam. Meskipun napasnya melemah, dia masih terkejut. Dia pasti ingat membunuh Jian Wushuang dan menyerahkan tubuhnya. Namun, dia masih hidup. Jian Wushuang bukan saja tidak mati, dia juga telah membunuhnya hari ini. Baru 1 bulan. Sebulan yang lalu, Jian Wushuang benar-benar dikalahkan, bahkan setelah mati-matian mengeksekusi keterampilan rahasia yang dapat melahap kekuatan alam. Namun sekarang, dengan hanya kekuatan 1 orang dan 1 pedang, Jian Wushuang benar-benar mengalahkan Tan Feng, bahkan tanpa menggunakan kartu asnya. Tan Feng tidak dapat melarikan diri dan akhirnya terbunuh. 1 bulan. Tan Feng memejamkan matanya dan senyum meremehkan muncul di wajahnya. Dasar hatinya dipenuhi dengan 1 kalimat. Monster macam apa yang aku provokasi sebulan yang lalu? Petik 2.